Halo, ini Odi dari Sick Minded. Gue ingin bahas sedikit mengenai proses pembikinan lagu dengan Sick Minded dari sisi gue sebagai yang nyiptain lirik dan nyanyian ya atau harmoni vokalnya. Di Sick Minded ini, dan ini udah gue jalankan dengan si Rudy waktu saat kita bikin bandnya pertama kali tahun 93 ya. Wah, lama banget tuh di San Diego, Amerika dulu. Pembikinan lagu kita itu selalu dan mostly itu adalah dengan Rudy bikinin musiknya, lalu diserahin ke gue, lalu dari situ gue coba bikin nyanyiannya, harmoni vokalnya gitu. Dari harmoni vokal itu lalu gue mulai oret-oret liriknya yang cocok gimana. Kadang juga tapi ada memang gue udah punya coretan-coretan lirik yang gue nggak tahu bentuk cara nyanyi seperti apa. Begitu gue dapat musiknya dari Rudy, oh ini ternyata cocok nih dengan gue bawain nyanyinya seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Penulisan lirik itu sih untuk gue nggak terlalu susah ya, karena gue punya proses penulisan lirik yang ya lumayan gampang dengan ngambil cerita-cerita dari kehidupan gue sehari-hari atau feeling gue atau apa yang gue observasi kejadian di luar sana di dunia tentang politik, tentang hukum, tentang kemarahan atau apa ini sosial gitu ya, restlessness atau kegelisahan sosial seperti itu. Jadi itu biasanya dengan mudah bisa tertuang sih oleh gue dalam bentuk lirik. Tapi perihal nyanyinya, nah itu that's another story gitu. Singlenya Sick Minded yang zaman dulu yang tahun 99 kita rilis judulnya Jelaga. Nah Jelaga itu sendiri waktu gue nulis liriknya gue inget banget itu dalam keadaan gue kurang puas dengan diri gue agak kecewa dengan diri gue ngerasanya kayak gue banyak ngelakuin kesalahan dan gue nggak bisa memaafkan diri gue sendiri dan penuh kemarahan gitu. Dan gue ngerasa oh ya kemarahan yang gue simpen di hati ini ngebakar gitu, kayak orang lagi masak tuh kan ngebakar apinya gitu ya, dimana nanti di wajannya tuh ada tertinggal tuh residu hitam gitu yang disebutnya sebagai jelaga. Manifestasi pahit mentah, kutelan tanpa sadar, suram rapuh, rangka jiwa bergetar. Waktu lirik lagu ini keluar juga banyak bertanya jelaga apa sih artinya, banyak yang baru pertama kali denger juga kata tersebut. Mungkin memang nggak dipakai dalam sehari-hari sih, nggak terlalu dipakai gitu. Gua kebetulan aja nemu kata tersebut dan gua rasa itu menggambarkan banget gimana rasa dendam, rasa benci, marah yang kita simpen di hati itu sebenarnya ngebakar jiwa gue gitu, ngebakar nurani gue istilahnya mungkin ya, kayak nggak bisa dilepas dan ngerugin diri gue sendiri. Dan api kemarahan itu tuh ninggalin residu hitam yang ngotorin hati gue. Itu sih benernya konsep dari lirik Jelaga saat itu. Jadi gue ingin banget menyuarakan gimana sih gue pengen banget ngebersihin diri gitu. Gue pengen banget bisa kembali di titik nol di mana gue bisa mandang orang itu dengan hati yang lebih bersih, bisa mandang diri gue sendiri dengan hati yang lebih bersih. Gue bisa ngaca tanpa harus merasa marah atau malu gitu ya, dan bisa
bisa lebih baik lah dalam sehari-hari gitu. So muncullah lagu Jelagai tersebut. Saat itu tuh Rudy bikinin musiknya tahun 99 pada saat kita harus ngerilis sebuah album di Indonesia. Kita mau rilis ulang album Inside, album pertamanya Sick Minded yang kita rilis tahun 95 di US. Kita diminta oleh label lokal, label Indonesia untuk merilis ulang album tersebut. Tapi diminta ada lagu tambahan gitu. Kebetulan memang gue sama Rudy juga pengen bikin lagu-lagu baru saat itu. Dan kebetulan harus lagu bahasa Indonesia. So, gue terus terang lebih mudah nulis lirik bahasa Inggris saat itu ya. Karena memang saat itu tuh kita udah mungkin 10 tahunan gue tinggal di Amerika dan lebih mudah aja cara berpikir dalam bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Indonesia itu memang nggak apa ya, kalau menggambarkan suatu keadaan atau sifat atau kejadian itu dengan bahasa Indonesia memang lebih panjang dibandingkan dalam kita menggambarkan bahasa Inggris. Nah, jadi saat itu tuh gue coba nulis dalam bahasa Inggris dulu lagu lirik Jelaga ini, cuman terus coba diterjemahkan dan ternyata nggak asik, nggak dapet maknanya. So gue belajar nulis lirik Jelaga itu dalam bahasa Indonesia langsung. Mungkin pas saat itu juga gue udah ngerasanya, wah nih kok liriknya cheesy banget ya bagi gue. Cuman sudahlah, biarin aja deh. Yang penting message yang emang pengen gue sampaikan ya seperti itu gitu Jelaga. Dan pas gue nulis Peace Within itu juga ternyata 2018 ya gue nulis lirik lagu Peace Within itu. Iya ya, banyak kejadian-kejadian yang gue alamin dari tahun 99 sampai ke 2018 itu juga ternyata hal yang paling susah itu benernya berdamai dengan diri sendiri gitu. Banyak misalnya kita susah mempunyai hubungan yang baik dengan orang, ternyata karena kita sendiri tuh masih gelisah, masih resah di dalam hati kita gitu. Mungkin ya kitanya belum berdamai dengan diri kita sendiri gitu, masih terus menyalahkan diri kita sendiri, sehingga kita pun ke orang nggak akan bisa tulus gitu punya hubungan. So lagu Peace Within itu akhirnya gue tulis dengan kebetulan juga emang pingin waktu saat itu menjadi single pertamanya Sick Minded versi baru ini. Waktu itu masih berdua aja, belum ada member yang lain. Tahun 2018 Rudy bikin lagu, terus dia kasih ke gue, terus ngalir aja sih lirik Peace Within itu yang tentang kedamaian, pencarian kedamaian di dalam hati gitu, dalam diri kita. Ya, terus waktu lagu Peace Within itu jadi dan gue nyanyikan, gue baca lagi liriknya gitu, kok ternyata ternyata ada benang merahnya ya dengan apa namanya lagu Jelaga yang tahun 99 dulu gue rilis gitu. Jadi ada semacam siklus di mana dulu Jelaga itu semacam kesadaran yang timbul untuk mencoba ngelepasin masa lalu, kemarahan dan segala hal-hal negatif dalam diri gue. Di Peace Within ini gue ngajak orang untuk, hey, ternyata ada salah satu caranya supaya kita bisa punya hubungan lebih baik gitu ke teman kita, ke kasih kita, ke negara kita, ke keluarga, ke tetangga kita, yaitu kalau kita udah damai duluan dengan diri kita gitu. Jadi gue ngerasa gue lagi dalam proses itu menemukan benar-benar kedamaian dalam diri itu seperti apa sih gitu, dan gue mengajak orang untuk mencoba memikirkan hal yang sama gitu. Hey, my love, do you ever wonder if you can live without hurts, embrace? Hey, my love, do you ever wonder if this life is meant for yourself only? Dalam penulisan lirik itu berbeda-beda sih gue topiknya gitu ya.
kalau dulu ada satu lagu dengan apa, Sick Minded di album ketiga. Nah, album ketiga judulnya Ketidaksempurnaan, itu keluar hanya di Indonesia aja. Kebetulan saat itu memang Rudy sedang nggak aktif di musik karena dia lagi fokus banget di film. Jadi album itu sekitar 80-85% gue tulis sendiri, musik, nyanyi, lirik dan musiknya juga gitu. Di situ prosesnya unik ya, karena ada beberapa lagu yang memang jadi gua, gimana sih, seorang yang penyanyi gitu yang biasanya nemuin nyanyian lirik itu berdasarkan lagu udah jadi. Nah, ini gue prosesnya gue harus bikin lagu itu sendiri sambil mikirin nyanyinya. Jadi sebuah proses yang bisa gue bilang cukup painful karena gue nggak biasa di posisi seperti itu, tapi gue harus ngelakuin gitu karena emang gue udah banyak ide yang harus gue keluarkan dalam sebuah album gitu. Salah satu lagunya, contohnya judulnya Dia de los Muertos. Dia de los Muertos itu sebenarnya sebuah hari raya orang Meksiko atau Spanish, orang Spanish ya, yang di culture yang Spanish itu mereka merayakan orang-orang yang sudah meninggal, memory of those dead, those who has passed away. Tapi di lirik lagu Dia de los Muertos yang gue bikin itu, gue ngambil dari sisi, jadi it's the day of death, ke hari kematian, yang saat itu gue terinspirasi mungkin kekesalan gue dengan berita-berita tentang tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan atas nama agama gitu. Baik agama apapun juga, pasti dalam sejarahnya pernah terjadi kekerasan, dominasi, invasi dilakukan atas nama agama gitu. Apalagi saat itu mungkin lagi seru-serunya, lagi banyak-banyak berita tentang terorisme. So, gue membuat lirik itu dengan penuh kemarahan. Itu bukan hal yang maksud gue pribadi bercerita tentang diri gue, tapi memang lebih social commentary aja sih tentang apa yang kejadian. Nah, proses bikin lirik itu gue bikin bareng dengan gue bikin musiknya, dan musiknya kebetulan memang yang pumping, yang dengan gitar distorsi, dengan sampling yang sangat agresif lah, sangat industrial metal mungkin lagu itu ya. Nah, cocok banget dengan liriknya, jadi emang sambil gue bikin lagunya, sambil gue mikirin liriknya, jadi agresinya nyambung gitu. Tapi gue rasa itu proses yang nggak akan sering gue lakukan ya, karena very exhausting lah, bikin capek gitu, bikin lagu-lagu yang marah gitu. Terus kepala di udara, kamu jadi martir, tak tahu mati. Pasukan saja tanpa isi kepala, bawa nama Tuhan, fanatik gila. Bunuh tak peduli, puaskan dahaga. Musuh yang mati, tambah jalan. Untuk mencapai apa, mencapai apa? Semua gila, semua gila. Pesta pora, bersimbah darah. Pesta pora, membabi buta. Bawa nama agama, bukan gila. Persembahan demi pimpinan tua. So that's what I did. Dia de los Muertos. Lagunya straightforward juga. Kalau lo baca pasti tau lah itu tentang apa gitu. Itu proses menulis beberapa lagu, dari mulai Peace Within, Jelaga, Dia de los Muertos. Sama ada satu lagu lagi yang nanti akan Sick Minded keluarkan. Ini unik banget sih lagunya, judulnya Save Your Kiss ya, ini bocoran ini. Belum tahu akan kita keluarkan kapan. Lagu ini jadi dari 2019. Ini gue rasa salah satu lagunya Sick Minded yang paling bagus gitu. Tapi gue yakin juga memang ini nggak untuk lagu untuk semua orang, karena lagu ini unik banget. Ya pastilah semua musisi mau ngomong gitu, oh lagu ini unik banget. Nggak, tapi bagi gue udah cukup lama, udah cukup tua, udah cukup banyak dengerin lagu, tapi menurut gue lagu ini unik banget. Gue bilang nggak tipikal karena strukturnya memang it's a soundscape. Ini kayak pengalaman dengerin sound ya, tanpa struktur yang didesain kita bikin, oh ini chorus berapa kali, verse berapa kali gitu. Enggak,
Nah, pada saat bikin Save Your Kiss ini, ya mungkin semua musisi pasti pernah ngalamin ya. Tiap dalam proses pembikinan lagu itu ada yang kita rencanakan, tapi juga ada faktor X-nya, mungkin faktor magic-nya kali ya. Di mana kita nemu tiba-tiba aja gitu ada ide atau ada nyanyian yang atau bunyi-bunyian yang kita tiba-tiba, atau even lirik ya, kata-kata yang muncul aja saat itu yang kita nggak tahu asal dari mana dan klop dengan musiknya. Dan itu yang menurut gua apa yang terjadi dengan lagu Save Your Kiss. Wherever you lead me to, whatever you want to do, this quiet death I don't fear, as long as you are near. The silent room in my head, the bloody war in my bed. This life is overrated without your cold embrace. Is it worth all the pain? Is there pleasure to gain when love and hate is one? What else left to be done? Who are we anymore? Lagunya tentang apa? Nanti gue akan bahas kalau single udah keluar ya, karena lagu Save Your Kiss ini interpretasinya bisa luas sekali dalam segi lirik. Terserah orang yang mendengarkan menerjemahkannya bagaimana, tapi mungkin lagu ini yang menurut gue sangat personal bagi gue. Dan gue bagian dari yang menulis lagu ini, dan tapi gue tetap hampir tiap hari kali dengerin lagu ini gitu. Bagi gue is a journey lagunya. Ya gitu deh, nanti Save Your Kiss ini akan kita rilis, I think in couple months akan kita rilis kalau udah siap semuanya. Ini satu pengalaman nulis lirik yang udah lama nggak gue alamin, bahkan dengan band gue yang sebelumnya Getah. Sick Minded kali ini memang unik ya, ada hal-hal yang gue nggak bisa ceritain, nggak bisa gue terjemahin dalam bentuk kata-kata gitu apa yang terjadi dengan prosesnya gitu. Tapi mungkin energi dari Rudy, dari Marcel, dari Aldi, dari Gatot, dari Adra saat kita ngobrol atau kita bahas lagu atau kita nge-jam gitu. Kemarin kita sempat bikin cover song dari Depeche Mode, Enjoy the Silence. Itu juga karena gue suka banget lagu itu, secara lirik, secara musik bagus banget, dan gue suka nyanyiin banget dari dulu, dari pertama kali gue tahu Depeche Mode. Lalu gue ajak anak-anak bikin itu, dan ternyata this is the kind of chemistry ya yang sebuah band harus punyain. Ternyata anak-anak itu dengan cepat banget nyambut, nggak pakai ngobrol lama-lama, kita bikin aja lagu itu, kita jamming secara online. Karena kita ya masih dalam rangka pandemik ini, belum bisa kemana-mana, belum bisa ketemuan, kita bikin secara online aja, dan itu terjadi gitu. Dan kolaborasi berikutnya juga akan menarik banget. Rudy udah bikin berapa lagu lagi, Marcel juga udah ada ide lagu juga, dan gue yakin juga Gatot, Aldi dan Andra juga udah ada ya bagian-bagian lagu yang akan kita sempurnakan, kita akan jadikan sebuah lagu gitu. Dan akan challenging untuk gue nulis lirik lagi ke depannya. Gue rasa sih gue belum habis bahan ya untuk nulis lirik, dan cara nulis lirik gue kayaknya akan tetap sama. Gue bukan tipe yang nulis yang bahasa sehari-hari yang gue lu gitu, atau yang terlalu overly puitis tapi benernya minim makna gitu. Akan tetap ada rasa empati, simpati di situ dari lirik-lirik yang udah gue tulis.
Tiap lirik yang gue tulis tuh punya a piece of history dari kehidupan gue. Akan gue share di social media Sick Minded lah, supaya bisa pada baca kalau emang tertarik baca ya. Dan kalau mau bahas dengan gue, monggo bisa DM gue atau message gue di Facebook atau Instagram atau di komen kali ya. Tapi mungkin proses penulisan lirik gue akan tetap sama. Gue akan menggali dari dalam dulu, lalu dengan observasi keluar apa yang terjadi. Gue akan observasi juga perasaan orang-orang sekitar gue, pendapat mereka, opini mereka, ditambahkan sedikit bumbu-bumbu mungkin fantasi. Dan juga ada apa ya? Ya selalu ada pertanyaan sih sebenarnya kalau dalam lirik gue itu. Apa ya? Kan selalu mencoba sebenarnya sih itu interaksi dengan siapapun yang mendengarnya gitu. Do you also feel the same about it? So that's how I write. Thank you.